Perkenalkan, nama saya Meli Sifra Makaena, saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai penyakit talasemia. Penyakit talasemia merupakan salah satu penyakit genetik yang sering terjadi di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh ketidakmampuan sumsum tulang membentuk protein yang dibutuhkan dalam memproduksi hemoglobin. Hemoglobin merupakan zat besi yang berada dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dalam penyakit talasemia dapat dibagi tiga, yaitu pertama, talasemia minor. Dalam talasemia minor merupakan keadaan yang terjadi pada seseorang yang sehat, namun orang tersebut dapat mewariskan gen talasemia pada anak-anaknya. Kemudian ada talasemia mayor. Talasemia mayor merupakan keadaan yang sering terjadi pada orang sehat, namun orang sehat itu dapat mewariskan gen talasemia pada anak-anaknya. Talasemia mayor mirip-mirip dengan talasemia minor. Kemudian ada talasemia intermedia. Talasemia intermedia merupakan kondisi antara talasemia mayor dan minor. Penderita ini akan mungkin memerlukan transfusi secara berkala yang penderita talasemia ini dapat bertahan. Dalam penyakit ini, seseorang harus memiliki dua gen dari kedua orang tuanya. Jika hanya satu gen yang diturunkan, maka orang tersebut hanya menjadi pembawa tetapi tidak menunjukkan gejala-gejala dari penyakit ini. Tanda dan gejala talasemia mayor yang sering terjadi pada anak-anak, pertama gizi buruk, kedua perut buncit karena pembesaran limpa dan hati yang mudah diraba, ketiga aktivitas tidak aktif karena pembesaran limpa dan hati, limpa yang besar mudah ruptur karena trauma ringan saja. Talasemia mayor, gejala klinis yang terjadi pada anak berumur kurang dari 1 tahun, yaitu pertama anemia simptomatik pada usia 6-12 bulan seiring turunnya kadar hemoglobin fetal. Ini ada lemah dan pucat, kemudian pertumbuhan fisik, perkembangan yang terlambat, kurus, pembekalan tulang tengkorak otak, dan ulkus pada kaki. Selanjutnya ada berat badan yang berkurang, terakhir tidak dapat hidup tanpa transfusi. Tanda khas yang sering kita kenali pada pasien talasemia yaitu pertama bentuk muka mongoloid, yaitu hidung pesek tanpa pangkal hidung, jarak antara kedua mata lebar dan tulang dahi juga lebar. Kemudian keadaan kuning pucat pada kulit, sering ditransfusi, kulit menjadi kelabu karena penimbunan zat besi. Komplikasi yang sering terjadi pada pasien talasemia yaitu pertama, komplikasi pada jantung. Kerusakan jantung akibat banyak zat besi dapat menyebabkan penurunan kekuatan pompa jantung, gagal jantung, aritmia atau detak jantung yang tidak berulang, dan berkumpulnya cairan jantung. Ada beberapa pemeriksaan rutin yang harus dilakukan untuk penderita talasemia. Kemudian ada komplikasi pada tulang. Sumsum tulang akan berkembang dan mempengaruhi tulang akibat tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat. Kemudian ada pembesaran limpa. Pembesaran limpa terjadi karena sulit untuk mendaur ulang sel darah yang memiliki bentuk tidak normal yang berakibat pada peningkatan jumlah darah yang ada di dasar limpa, membuat limpa tumbuh lebih besar. Selanjutnya ada komplikasi pada hati. Kerusakan hati akibat terlalu banyak zat besi dapat menyebabkan terjadinya beberapa hal seperti fibrosis atau pembesaran hati, sirosis hati yang menyebabkan degeneratif, kronis yang dimana sel-sel hati normal menjadi rusak, lalu digantikan oleh jaringan paru serta hepatitis. Hal yang harus diperhatikan bagi penderita talasemia, yang pertama istirahat yang cukup, kedua makan makanan yang mengandung gizi dan menjalani diet dengan gizi seimbang, kemudian makan makanan yang tinggi asam folat dan vitamin B12 seperti ikan, produk susu, daging, kacang-kacangan, sayuran, jeruk, dan biji-bijian. Kemudian berikan dukungan kepada anak atau melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan kemampuan.
menjelaskan beberapa rekomendasi kepada kepala sekolah tentang kemampuan anak yang melakukan aktivitas secara berkala dan menjelaskan kepada orang tua dan sekolah. Demikian penyuluhan saya pada saat ini dengan materi talasemia. Kiranya apa yang saya paparkan bisa menjadi tambahan ilmu bagi penonton yang ada di sini. Terima kasih, salam sehat.